Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan pencahayaan klasik, masih di fotografi 2. Pencahayaan yang tepat adalah ketika kita sadar akan kesalahan. Pada prinsipnya tidak ada tata pencahayaan yang bersifat tepat untuk semua secara teori. Lebih baik kita mulai dengan konsep dasar berdasarkan atas seperti apa objek terlihat dan bagaimana akan ditampilkan nanti. Kemudian kita atur, ubah, modifikasi, dan mengganti-ganti aksesoris lampu sesuai dengan kebutuhan. Kadang-kadang keberhasilan gambar akhir ditentukan dari bagaimana fotografer melakukan eksplorasi dan sadar akan nuansa serta memperhatikan detail. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kita akan memahami bagaimana sebuah cahaya atau sumber cahaya di studio itu menghasilkan karakter cahaya. Jenis yang pertama adalah broad lighting, di mana broad lighting atau cahaya luas ini didefinisikan oleh cahaya yang jatuh di sisi wajah yang dekat dengan kamera atau bagian luas dari wajah. Kalau kita lihat skemanya, kita menggunakan satu buah lampu dan broad light adalah bagian dari wajah yang paling luas terlihat. Kebalikan dari broad light adalah short light. Ini ada pencahayaan pendek ketika sumber cahaya menerangi sisi kepala yang jauh dari kamera atau tidak terlihat langsung di kamera. Sehingga kalau kita lihat skemanya, model itu mengarah kepada lampu dan bagian yang sempit ya dari wajah model itu diberi cahaya. Nah, ketika wajah model ini pada sebuah angle foto, maka short lighting itu adalah sisi yang paling tidak terlihat. Pencahayaan ini lebih berkesan dan misterius jika dibandingkan dengan broad light. Penggunaan aksesoris lighting yang mampu menghasilkan cahaya-cahaya yang keras seperti standar reflektor, umbrella, snoot, dan lain-lain bisa menghasilkan karakter wajah yang kuat. Kemudian loop lighting. Loop lighting adalah nama untuk bayangan berbentuk lonjong yang di bawah hidung dan sering digunakan untuk gaya pencahayaan. Hal ini dianggap sebagai pola yang relatif bagus dan menciptakan kesan dalam. Pencahayaan ini dihasilkan dengan meletakkan main light di atas wajah dan diletakkan agak ke kanan dan ke kiri dari arah di mana wajah menghadap. Untuk menghasilkan cahaya seperti ini, maka letakkanlah posisi lampu tepat di samping atau di samping atas kepala model. Jika lampu diletakkan tepat di samping wajah model, bayangan akan muncul di sebelah kiri atau kanan hidung. Jika lampu diletakkan agak ke atas, bayangan akan muncul di samping bawah hidung. Ada lagi jenis dari loop lighting namanya closed loop. Satu-satunya perbedaan antara pencahayaan loop dan closed loop adalah bahwa closed loop memungkinkan bayangan hidung mengikuti bagian bawah pipi sampai menyatu dengan daerah wajah yang gelap sehingga menutup loop. Jenis lain adalah Rembrandt lighting. Ini adalah yang dimaksud dengan melukis cahaya yang sebenarnya, di mana gaya ini dinamai sesuai dengan seniman asal Belanda. Cahaya ini mirip dengan cahaya loop, tetapi dengan sumber cahaya yang bergerak lebih tinggi dan lebih jauh ke kiri atau ke kanan wajah. Pencahayaan ini menciptakan pola yang kuat, ditandai dengan segitiga kecil cahaya yang muncul di bawah mata pada sisi bagian wajah bersama dengan bayangan hidung yang hampir meluas ke sudut mulut. Kemudian ada juga side lighting atau split lighting. Jadi side lighting ini adalah jenis cahaya yang dramatis. Bayangan di wajah akan terlihat dalam dan membuat kontur mendekati 3 dimensi. Side lighting akan sempurna ketika kita ingin menekankan pada tekstur, dimensi, bentuk, atau pola. Hasilkan side lighting yang lembut dan merata biasanya digunakan aksesoris softbox. Dengan softbox, jatuhnya cahaya pada bagian yang diterangi akan lebih halus. Bayangan yang dihasilkan pada sisi yang berlawanan juga tidak terlalu keras. Untuk mendapatkan efek yang lebih dramatis, dapat digunakan aksesoris yang menghasilkan cahaya keras seperti umbrella, beauty disc, standar reflektor, dan sebagainya. Bayangan yang jatuh akan tampak lebih tajam dan lebih gelap. Nah, ini contoh side lighting yang kuat sehingga menghasilkan split ya, cahaya pada wajah model ya, terang dan gelap. Dan yang lainnya adalah butterfly lighting. Ini gaya cahaya yang paling indah untuk wanita. Butterfly key ditempatkan langsung di atas lensa kamera dan cahaya jatuh lurus dan penuh kepada wajah. Teknik ini diberi nama demikian karena bayangan yang jatuh di bawah hidung menyerupai kupu-kupu terbang. Nah, pencahayaan butterfly dihasilkan menggunakan satu buah lampu tanpa tambahan aksesoris.
Lampu yang tepat diletakkan secara frontal di atas kepala dengan sudut agak ke bawah akan membentuk bayangan yang tajam pada bagian hidung dan leher model. Demikian materi fotografi 2 tentang pajangan klasik. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.